Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala nabiyyika wa rasulika Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam kama bihi wa qarraba wa sallama tasliman katsiran qala ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul 'azim. Jamaah yang mudah-mudahan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di pagi subuh yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala kembali mempertemukan kita di tempat yang mulia ini. Mudah-mudahan pertemuan kita menjadi asbab Allah menyambarkan kita. Mudah-mudahan pertemuan ini menjadi asbab Allah Subhanahu wa taala menghapus dosa-dosa kita dan Allah mengijabah setiap hajat dan juga cita-cita mulia kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita sanjungkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat Nabi wa tabi'in, para pengikut yang senantiasa taat patuh terhadap ajarannya. Mudah-mudahan termasuk kita di dalamnya. Amin amin ya rabbal alamin. Jamaah yang mudah-mudahan kepada Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita memulai materi kita, mari bersama-sama terlebih dahulu kita membacakan surat Al-Fatihah. Kita hadiahkan pahalanya untuk orang-orang yang terbaik dalam hidup kita. Siapa mereka adalah ayah, ibu, dan guru kita. Tanpa adanya ayah, ibu, maka tidak akan pernah hadir kita saat ini di muka bumi ini. Tanpa ada yang guru-guru kita yang dulu membimbing kita, maka belum tentu kita bisa mengenal siapa Tuhan kita. Laula Rabbi ma'au Rabbi, kalau bukan karena guru kita tidak pernah mengenal siapa Tuhan kita. Maka pagi ini kita ada di masjid yang kita cintai ini tentu karena keberadaan ayah, ibu, dan guru kita. Oleh karena yang maka mudah-mudahan untuk ayah, ibu, dan guru kita senantiasa diberikan kesehatan dan jatuh kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan untuk ayah, ibu, dan guru kita, mudah-mudahan Allah menempatkan al-marhum di tempat yang mulia di tangan syurga Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus al-marhum sebutkan nama orang tua dan guru-guru yang pernah mengajar kita sejak dari kecil sampai kita dewasa yang sudah wafat, silakan sebutkan. Al-marhum Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jemaah yang mudah-mudahan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat 22 sampai 24
Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la tankihu ma nakaha aba'ukum minal nisa'i illa ma qad salaf innahu kana fahishatan wa maqta wa sa'a sabila. Yang artinya, dan janganlah kamu menikahi perempuan-perempuan yang telah dinikahi oleh ayahmu. Wala tankihu, jangan kamu menikahi manakah apapun minal nisa, wanita-wanita yang sudah dinikahi oleh bapak-bapakmu, illa ma qad salaf, kecuali kejadian di masa lampau. Innahu kana fahishatan wa maqta, sesungguhnya perbuatan itu sangat keji dan dibenci Allah Subhanahu wa taala. Wa sa'a sabila, dan seburuk-buruk jalan yang ditempuh. Jamaah yang mudah-mudahan oleh Allah SWT, pada surat Nisa ini Allah Subhanahu wa taala bagaimana mengingatkan kepada kita untuk tidak menikahi wanita-wanita yang telah dinikahi oleh ayah-ayah. Siapa yang dimaksud adalah ibu. Illa ma salah, kecuali ya, kejadian sudah terjadi di masa lalu dan hal itu merupakan jalan yang paling buruk dan dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi asbabun nuzul ayat ini bahwa dahulu pada masa jahiliyah itu sebelum Islam datang, bangsa Arab itu ya kan, bangsa Arab dan juga termasuk siapa, bangsa Persia atau penganut Majusi ya, banyak melakukan pernikahan yang seperti pertama adalah menikahi ibu kandung. Jadi dulu orang jahiliyah itu menikahi ibu kandung. Kemudian bagaimana mereka menikahi saudara perempuannya, bahkan mereka menikahi ayah setelah ayahnya meninggal. Bahkan siapa menikahi dua wanita secara sekaligus. Dan hal ini mereka lakukan karena belum mengetahui dan belum ada kemudian ya aturan secara syariat yang saat itu bagaimana dilakukan. Maka kemudian diutuslah Rasulullah SAW, dan kemudian bagaimana Allah mengingatkan ya kepada umat manusia lewat surat An-Nisa ayat 22 sampai 25. Kenapa materi ini saya sampaikan? Belum lama ini ada jamaah datang kepada saya, Ustaz, saya punya teman perempuan itu punya suaminya dua. Wah, gimana maksudnya? Dia punya suaminya dua. Saya bilang bahwa emang boleh Ustaz? Saya bilang tak boleh kalau istri punya suami dua. Tapi kalau suami punya istri dua boleh. Dia sudah mengatakan, nah kalau saya bilang seperti itu, terus bagaimana itu? Sekarang masih berlanjut. Saya bilang begini, tolong ingatkan. Sudah saya ingatkan, tapi jawaban dia daripada saya zina sama laki-laki itu kemudian saya ingatkan. Nah, terus bagaimana selanjutnya ini? Ya, nikahnya sendiri. Suami yang pertama tidak tahu karena bahaya ini. Tolong ingatkan, itu adalah perbuatan yang haram. Maka dari pertanyaan itu kemudian ya berarti ini mungkin ada beberapa hal yang barangkali kurang disentuh, kurang bagaimana diberikan pemahaman barangkali ya. Maka pada kesempatan ini saya sampaikan siapa sih antara wanita-wanita yang boleh dinikahi dan siapa juga yang memang haram untuk dinikahi. Jamaah yang benar-benar Allah, kejadian ini juga pernah kalau kita tahu sejarah itu terjadi pada masa jahiliyah, itu terjadi pada Qais bin Azib At-Tamimi. Qais bin Azib At-Tamimi ini diriwayatkan dalam kitab Tafsir At-Tabari, dan juga bagaimana pada Tafsir At-Tabari itu
dan juga pada tafsir asbabun nuzul bahwa Haris bin Abi pada masa jahiliyah itu pernah menikahi istri ayahnya. Dan siapa? Ibunya. Tapi statusnya bukan ibu kandung. Ya, jadi ibu tiri lah, ibu tiri. Tapi bagaimana dinikahi oleh siapa? Oleh ayahnya. Dan ketika bercerai, maka kemudian bagaimana? Haris bin Abi ini pun kemudian menikahi ibunya. Karena cerai wafat saat ini. Maka ketika Islam datang ini, bagaimana Rasulullah melarang keras kejadian perkawinan. Bahkan sebelum kejadian terjadi pada masa jahiliyah, ternyata perkawinan antara anak dengan ibu kandung itu pun sudah terjadi pada bangsa-bangsa sebelumnya, terutama terjadi pada bangsa Persia. Majusi itu kalau ada Yahudi, Nasrani, Majusi kepercayaan, agama kepercayaan. Orang-orang Majusi pada bangsa Persia itu, ini menurut sejarawan Islam Al-Mas'udi dalam Ibnu Katsir, bangsa Majusi, bangsa Persia kuno itu bahkan lebih ekstrim. Bagaimana mereka itu menghalalkan menikahi ibu kandungnya sendiri. Mereka membolehkan menikahi anak perempuannya sendiri dan bahkan saudara kandungnya sendiri, itu boleh. Ya. Maka ada istilah dikenal dengan namanya itu adalah koirodah. Jadi dalam agama Jawa kuno itu pernikahan bersama keluarga dekat, ayah dengan anak, ibu dengan anak, saudara dengan saudara, itu boleh. Karena apa? Mereka meyakini hal itu sebagai bentuk pemurnian darah keluarga. Ini terjadi. Maka kejadian-kejadian demikian, bagaimana kejadian-kejadian itu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diingatkan dalam firman-Nya. Jadi sebabkan saya 22 sampai 24. Kalau kita ingin mengetahui siapa sih wanita-wanita yang boleh dinikahi dan yang memang tidak boleh dinikahi, silakan nanti Bapak Ibu bisa langsung membuka secara lengkap ya urutannya surat An-Nisa 22 sampai 24. Ya. Kita kembali lagi. Wala tankihu ma ta'abahu minan nisa'i illa ma qad salaf innahu kana fahisatan wa maqta'a sabila. Dan janganlah kamu menikahi perempuan-perempuan yang telah dinikahi oleh ayahmu kecuali kejadian pada masa yang sudah lampau. Sungguh perbuatan itu sangat keji, ya, dan dibenci oleh Allah, dan hal itu sebelum jalan yang ditempuh. Nah, maka dituliskan lagi, hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhwatukum wa ammatukum wa khalatukum wa banatul akhi wa banatul ukhti wa ummahatukum allati arda'nakum wa akhwatukum min ar-radha'ah wa ummahatul nisaikum wa rabaibukum allati fi hujurikum min nisaikum allati dakhaltum bihim fa in lam takunu dakhaltum bihim fala junaha alaikum wa maharimu abnaikum alladhina min aslabikum wa an tajma'u bainal ukhtayni illa ma qad salaf inna Allaha kana ghafurur rahima. Banyak Pak yang diharapkan wanita untuk menikahi banyak. Ini yang tadi dibaca itu sekitar ada 14 Pak. Siapa yang pertama? Hurrimat alaikum, saya bacakan ya, artinya hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhwatukum wa ammatukum. Diharapkan atas kamu menikahi ibu-ibumu. Tuh, satu ibu-ibumu ya. Lalu yang kedua adalah anak-anakmu yang
3. Saudara-saudaramu yang perempuan. 4. Saudara-saudara ayahmu yang perempuan. 5. Saudara-saudara ibumu yang perempuan. 6. Anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki. 7. Anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan. 8. Ibu-ibumu yang menyusui kamu. 9. Saudara-saudara perempuan. 10. Ibu-ibu istrimu alias mertua. Yang ke-11 adalah anak perempuan dari istrimu, anak tiri. Lalu ke-12 siapa lagi? Yaitu wanita yang kemudian dijadikan istri, menjadi 2 sekaligus. Yang ke-13 siapa? Yaitu istri daripada anak kandungmu, yang dimaksud adalah menantu. Dan yang terakhir adalah siapa? Mertua. Itu adalah wanita-wanita yang memang diharamkan untuk dinikahi. Nah, maka pada surat An-Nisa ayat 22 sampai 24 ini dapatlah diketahui siapa sesungguhnya wanita-wanita yang diharamkan untuk dinikahi. Maka itu menjadi 4 bagian. Wanita yang haram dinikahi itu ada 4 bagian. Yang pertama karena hubungan darah yang disebut dengan nasab. Yang kedua haram dinikahi perempuan itu karena hubungan rodha'ah susuan. Yang ketiga haram dinikahi itu karena musyawarah, karena hubungan pernikahan. Yang keempat itu haram dinikahi karena status dalam pernikahan orang lain. Jadi itu wanita-wanita yang haram untuk dinikahi. Pertama tadi karena apa? Nasab, keturunan, keluarga. Yang kedua karena susuan. Yang ketiga karena pernikahan. Yang keempat karena status dalam pernikahan lelaki lain. Terus siapa saja di antara wanita-wanita yang termasuk kategori haram karena hubungan darah? Yang pertama adalah ummahatukum, dan disebutkan siapa? Ibumu. Saya langsung contohkan ke saya saja biar lebih jelas. Saya contohkan langsung ke saya, itu akan lebih jelas. Ummahatukum, ibumu. Saya punya ibu. Nah, saya ini haram untuk menikahi ibu saya. Yang kedua siapa? Banatukum, anak perempuan. Berarti saya ini punya anak perempuan. Anak perempuan saya ini haram untuk saya nikahi. 2, jelas ya. Yang pertama tadi siapa? Ibu. Yang kedua anak kita, anak perempuan. Yang ketiga siapa? Akhwatukum, saudara perempuan. Saudara perempuan itu siapa? Saya punya adik, saya punya kakak. Adik kakak saya itu perempuan. Saya punya adik perempuan, saya punya kakak perempuan. Itu haram saya nikahi. Yang kemudian keempat siapa? Ammatukum, bibi dari pihak ayah. Bibi dari pihak ayah. Maksud bagaimana? Bapak kita itu punya adik perempuan. Termasuk dalamnya bapak kita punya kakak perempuan, namanya tuan. Maka wanita-wanita itu haram untuk dinikahi. Selanjutnya yang kelima siapa? Khalatukum. Apa itu? Bibi dari pihak ibu, kalau dari pihak ayah. Sekarang kita punya bapak kita punya adik namanya bibi, bapak kita punya kakak namanya tuan perempuan, dan itu haram dinikahi. Terus siapa lagi yang keenam? Banatul akhi, yaitu anak perempuan dari saudara kakak. Saya punya kakak namanya misalnya namanya Ahmad. Kakak saya Ahmad itu
saya tidak boleh menikahi perempuan tersebut. Apa namanya? Keponakan. Terus yang terakhir siapa? Ya, banatu, yaitu anak perempuan dari saudara perempuan. Kalau tadi kan dari pihak laki-laki kan? Nah ini dari pihak siapa? Perempuan. Saya punya adik perempuan, saya punya anak perempuan, lalu mereka punya anak perempuan, maka saya haram untuk menikah. Jadi menikah itu keponakan. Terus bagaimana kalau keponakan menikah sesama keponakan? Boleh apa tidak? Boleh tidak? Boleh. Awas ini kan kayaknya banget, kayaknya boleh, tidak ada masalah. Yang nggak boleh itu bagaimana kita yang menikahi keponakan. Tapi sepupu bahasanya ya. Kalau keponakan itu sepupu, itu juga boleh. Terus yang kedua, yang menjadi keharaman wanita untuk menikahi itu adalah apa? Pokok karena hubungan susuan. Jadi dia bukan luar dan dilakukan, tidak ada pertalian yang namanya itu bagaimana kerabatan, keluarga tidak ada. Tapi kemudian menjadi haram menikahi wanita itu karena Allah antara susuan. Yang termasuk Allah susu pada dua kategorinya. Yang pertama siapa? Ummahatukum allati arda'nakum, yaitu ibu susuan. Yang pertama ibu susuan ya. Yaitu wanita-wanita yang menyusui kamu. Kalau usah bilang ibu sudah masuk tadi kepada keluarga. Ibu wanita orang lain. Saya contohkan lagi ke saya nggak mau ke yang lain. Jadi ada seorang wanita. Ini anggaplah saya misalnya dulu masih kecil, ini masih bayi. Ketika saya masih bayi, ada tetangga saya perempuan tiba-tiba melihat saya gemes. Mungkin saya bayinya belum dia moy. Bayi saya mungkin lucu. Lalu si tetangga itu tiba-tiba dia itu menyusui saya. Gitu kan? Saya disusui oleh wanita yang menjadi tetangga. Maka saya ini haram untuk menikahi wanita tersebut. Padahal mereka bukan keluarga. Saya tidak boleh. Itu yang pertama. Sebab ini Pak, pada masa dulu itu kadang-kadang ada perempuan itu bagaimana tulang tahan Pak. Kadang-kadang ada wanita asal melihat orang itu mungkin nyusuin lagi. Itu hati-hati. Ya. Maka itu yang orang yang menyusui kita itu tidak boleh. Seumpama gini, saya disusui oleh 10 orang perempuan tetangga saya itu dan dia menyusui saya, maka 10 wanita itu harus menyusui. Lalu yang kedua siapa? Yang kedua itu adalah ahwatukum minal wadha'a, saudara sepersusuan. Siapa? Contoh, wanita yang tadi tetangga saya menyusui saya, dia punya anak perempuan, maka saya tidak boleh menikahi anak perempuan tersebut. Anak daripada siapa? Wanita yang telah menyusui saya. Terus kalau dia itu susui 1 tahun, dia susui itu. Umpamanya kita kalau dulu harus seperti itu, Pak. Karena orangnya rata, ada setiap anak disusui, semua disusui itu, Pak. Maka mohon maaf, antara satu kampung itu anak-anak itu nggak boleh menikah, haram. Maka hati-hati, ya, jangan main nyusuin baik. Memang sih ada yang nggak tahu itu, Pak. Tapi hati-hati, efeknya luar biasa. Yang ayat mudah-mudahan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun kemudian khusus ya yang menjadikan bagaimana larangan untuk robohkan kalimat susuan itu tentu memiliki beberapa aturan. Karena apa? Jumlah minimal yang menyebabkan mahram, ya, artinya menyebabkan seseorang tersebut itu tidak boleh dinikahi karena susuan. Ini ada beberapa pendapat. Menurut mazhab Syafi'i dan Imam Hambali, ya, bahwa bagaimana
bukan sekonyong-konyong ketika disusuin maka tiba-tiba ini menjadi mahram, jadi sesuatu yang tidak boleh terjadi. Tidak, ada batasnya. Batas penyusuan rombongan itu kalau sampai 5 kali penyusuan. Nah, ya kan? Sampai berapa? 5 kali penyusuan. Adapun kemudian menurut mazhab Imam Maliki ya, menjadi bagaimana yang menjadi sebab hukum susuan itu adalah 2 sampai 3 kali susuan. Jadi kalau hanya sekali saja disusui ini, sekali disusui saja, maka bagaimana tidak termasuk kategori mahram. Tapi kalau Imam Maliki mengatakan kalau 2 sampai 3 kali itu baru menjadi mahram. Tapi Imam Syafi'i mengatakan 5 kali disusui baru itu sudah termasuk kategori mahram. Tetapi 1 kali susuan juga ada syaratnya apa? Sampai mengenyangkan. Ya, misalnya anak ini disusui sampai kenyang itu. Mana tidak bisa sampai kenyang itu? Ya ketika anak ini kemudian menolak dan dia itu melepaskan susu itu. Apa yang kedua sampai dia bumbu dan bahasanya. Ketika sudah kenyang maka minum 1 kali susuan. Tapi kalau hanya menyusui anak tersebut, mohon maaf baru disusui, baru dihisap beberapa kali, tiba-tiba bagaimana ada datang tukang paket harus ibunya itu melepaskan, itu tidak termasuk kategori yang mengenyangkan dan tidak dihitung menjadi 1 susuan. Jadi 1 kali susuan itu adalah menyusui bukan dihitung dari jumlah hisapannya, tapi sampai si bayi itu kenyang. 5 kali berturut-turut ya di waktu yang berbeda sampai kenyang, maka itu termasuk kategori susuan. Itu Pak sampai sini ya. Yang lain mudah-mudahan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalau tadi yang pertama itu adalah sebabnya karena sebab